Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, CEO My Channel di sini. Terima kasih sudah klik video ini, dan kali ini seperti pada judulnya aku akan membahas tentang manfaat, aturan dan resiko mengkonsumsi es krim bagi bumil dan janin. Di sini aku akan bahas tuntas pastinya. Oleh karena itu nggak boleh kemana-mana, simak yuk video dari aku agar tidak salah paham. Biasanya para bunda sering galau ya, ada makanan yang diinginkan atau sedang ngidam itu sering bertanya-tanya, ini boleh apa enggak nih buat bumil. Contohnya seperti ketika sedang ingin mengkonsumsi es krim, pasti para bunda juga timbul pertanyaan, es krim ini aman gak ya buat ibu hamil dan juga janinnya? Sebelum aku jawab, ada baiknya bunda harus mengerti apa aja sih kandungan yang ada di dalam es krim. Jadi bun, es krim ini merupakan salah satu faktor olahan susu ya atau dairy food yang mengandung kalsium. Jadi kalsium ini manfaatnya sudah pasti untuk pertumbuhan tulang ya dan juga gigi janin serta perkembangan jantung, saraf dan juga otot-otot pada janin. Nah, meskipun demikian, tapi para bunda harus dapat memastikan terlebih dahulu bahwa es krim yang dikonsumsi ini adalah es krim yang higienis dan tidak menggunakan telur mentah dalam proses pembuatannya. Dan bunda juga harus menghindari es krim yang berbahan susu yang tidak dipasteurisasi. Nah, jadi pilihlah es krim yang dari merek yang sudah terjamin pastinya dan memiliki reputasi produk yang baik. Jadi kalau ada pertanyaan boleh atau amankah ibu hamil mengkonsumsi es krim? Jawabannya boleh atau aman ya, asal dengan ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Seperti pada judul konten yang akan aku sampaikan ini ya, aku mau memberikan informasi mengenai apa saja manfaat es krim bagi ibu dan janin dan bagaimana ya aturan konsumsi dan apa resiko atau efek samping jika keseringan mengkonsumsi es krim. Nah, berikut beberapa manfaat es krim untuk ibu hamil. Yang pertama adalah membantu memenuhi asupan nutrisi. Jadi es krim yang umumnya ya dijual itu tetap mengandung nutrisi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan saat hamil. Yang kedua, ya mengatasi ngidam karena kekurangan kalsium. Kandungan kalsium di es krim itu dapat membantu mengatasi ngidam, terutama bila bunda kekurangan kalsium saat hamil. Kalsium juga dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan gigi pada janin. Sementara bagi ibu hamil ya, kalsium ini dapat mencegah terjadinya atau resiko osteoporosis. Yang ketiga, yaitu menambah energi. Jadi bunda, kandungan karbohidrat yang ada di dalam es krim itu bisa menambah energi ya. Apalagi bila tubuh bunda itu menjadi lemas, misalkan karena morning sickness-nya berlebihan. Selain itu, kandungan kalori yang ada di dalam es krim yang rata-rata itu mencapai 200 kilokalori juga bisa menambah kebutuhan kalori harian. Biasanya di trimester awal atau pertama ya, kita itu sering mengalami yang namanya mual muntah. Nah, ini bisa nih dengan cara makan es krim, konon katanya dapat mengurangi mual dan muntah tersebut dan juga bisa menambah energi bunda dalam mengatasi mual dan muntah itu tadi. Meski memiliki manfaat, nilai nutrisi dalam setiap es krim ini bisa berbeda-beda ya bun, tergantung dari jenisnya, kemudian rasanya dan juga produsennya. Jadi bila bunda khawatir sebaiknya konsultasi dulu ke dokter sebelum mengkonsumsinya. Nah, itu manfaat dari makan es krim. Kemudian ada nih aturan makan es krim selama hamil. Untuk mencegah efek samping konsumsi es krim yang termasuk ke dalam golongan makanan yang manis, maka para bumil perlu memilah dan memilih jenis es krim yang akan dikonsumsi termasuk bahan baku dan juga rasanya ya. Nah, yang pertama ya, aturan dalam makan es krim selama hamil itu adalah perhatikan jumlahnya. Hingga saat ini memang belum ada jumlah yang aman ya. Berapa sih jumlah es krim yang direkomendasikan untuk ibu hamil tuh belum ada. Akan tetapi asupan cemilan
es krim ini itu perlu dibatasi untuk mencegah asupan kalori dan juga kadar gula yang berlebihan ya Bun. Rata-rata satu kemasan es krim ya ukuran 65 gram yang dijual di pasaran itu kurang lebih mengandung 140 sampai dengan 210 kalori dengan 12 sampai 24 gram gula tambahan. Nah, jika dikonsumsi berlebihan maka tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya kenaikan berat badan yang berlebihan pada ibu hamil Bun. Yang kedua adalah pilih susu yang telah dipasteurisasi. Nah, umumnya es krim kemasan maupun yang gelato yang dijual di pasaran itu dibuat dari susu pasteurisasi. Namun ada baiknya para bumil tetap membaca kemasan produk untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan pada es krim ini terbuat dari susu pasteurisasi ya. Jadi es krim yang terbuat dari susu mentah atau yang belum dipasteurisasi itu dikhawatirkan terkontaminasi bakteri yang dapat membahayakan kesehatan calon buah hati bunda. Yang ketiga itu adalah perhatikan rasanya. Jadi ada es krim yang tadi aku makan itu rasanya coklat ya. Biasanya kalau es krim rasa coklat atau dia mengandung rasa kopi itu memang lebih enak ya Bun buat para bumil. Namun hati-hati Bun, coklat dan kopi ini mengandung namanya kafein yang jika dikonsumsi berlebihan ini justru dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehamilan bunda. Jadi nggak boleh berlebihan ya Bun. Akan lebih baik jika bumil mengkonsumsi es krim yang bebas dari kafein, misalnya yang memiliki rasa buah-buahan. Selain menyegarkan, bumil akan terhindar juga dari kemungkinan konsumsi kafein yang berlebihan. Yang keempat adalah hati-hati dalam mengolah es krim buatan sendiri. Es krim buatan sendiri memang dinilai lebih sehat ya, karena bumil bisa memilih bahan yang aman dan juga berkualitas. Tetapi bumil perlu hati-hati juga dalam mengolahnya. Pastikan nih para bunda memasak si bahan-bahan es krimnya itu benar-benar matang sebelum melakukan pembekuan di kulkas. Nah, hal ini dikarenakan jika tidak dimasak sampai matang, ya telur yang merupakan salah satu bahan dasar dari es krim itu tadi bisa meningkatkan yang namanya risiko terjadinya keracunan pada makanan. Akibatnya nanti ada infeksi dari bakteri salmonella. Maka makan es krim saat hamil boleh-boleh aja ya. Namun ingat, es krim hanya boleh dinikmati sesekali aja, bukan sebagai makanan wajib yang harus dikonsumsi setiap hari Bun. Untuk menjaga kesehatan para bumil dan janin di dalam kandungan, pastikan bumil tetap mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, yang seimbang tentunya. Kemudian rutin dalam berolahraga dan istirahat juga yang cukup, serta kelola stres dengan baik. Jadi kita makan es krim itu bukan untuk dikonsumsi harian ya. Ketika kita ingin mau kita makan, tapi bukan untuk setiap hari harus makan es krim. Enggak ya Bun, tidak diperbolehkan seperti itu. Hal ini ditakutkan karena para bunda bisa mempunyai berat badan yang berlebihan. Selain itu dikhawatirkan bunda-bunda mempunyai risiko dalam masalah kesehatan. Nah, risiko makan es krim saat hamil apa aja ya? Jadi konsumsi es krim saat hamil memang aman, tapi bunda perlu perhatikan juga risiko dan efek sampingnya. Apa tuh? Yuk, yang pertama adalah risiko diabetes. Nah, para bunda yang pengidap diabetes sebaiknya batasi konsumsi es krim karena es krim ini mengandung tinggi kalori loh Bun, dan juga karbohidrat yang tinggi. Nah, hal ini disebabkan bumil dengan diabetes itu akan beresiko melahirkan bayi dengan berat badan yang berlebih, kemudian bisa jadi dia prematur dan juga terkena hipoglikemia. Nah, yang kedua itu adalah rentan terkena infeksi. Jadi para bumil yang tubuhnya rentan terhadap infeksi seperti adanya toksoplasmosis dan juga listeriosis saat makan es krim yang mengandung telur mentah ini harus hati-hati ya. Telur yang tidak dipasteurisasi atau susu yang tidak dipasteurisasi tadi itu akan kemungkinan ada resiko infeksi yang dapat memengaruhi bunda serta janinnya. Biasanya es krim
Yang seperti ini itu adalah es krim yang dibuat sendiri ya, yang kita tidak bisa memastikan apakah sudah dipasteurisasi secara sempurna atau belum. Oleh karena itu lebih baik konsumsi es krim yang sudah jelas dijual di supermarket ya, yang dia sudah ada merek terkenal, biasanya sudah punya standarisasi pembuatan yang jauh lebih baik, Bun. Yang ketiga adalah rentan terhadap demam dan pilek. Jadi bagi para bunda yang punya risiko rentan terhadap demam dan pilek, ini perlu menghindari dan membatasi konsumsi es krim ya, bila memang sensitif terhadap adanya dingin. Meski tidak berbahaya sih ya, tapi Bumil bisa rentan terkena demam atau pilek, jadi nanti mengkonsumsinya sesekali aja. Buat para bunda juga harus menyadari kondisi kesehatan bunda selama kehamilan itu seperti apa. Yang keempat, sinusitis atau infeksi pernapasan. Nah, ini aku alami, yaitu aku punya sinusitis atau adanya infeksi pernapasan ya. Ketika hamil, sistem kekebalan tubuh kadang kan menurun. Mengkonsumsi terlalu banyak es krim ini bisa meningkatkan resiko masalah pernapasan dan juga sinusitis. Jadi harus dibatasi juga ya para bunda. Seperti aku juga ada sinusitis. Aku tetap mengkonsumsi es krim jika aku lagi mau dalam keadaan yang tidak terlalu dingin banget. Seperti tadi itu tidak dingin banget, makanya dia sudah sedikit meleleh es krimnya, dan juga tentunya tidak berlebihan. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari aku tentang manfaat, aturan, dan resiko mengkonsumsi es krim. Jadi para bunda udah gak perlu galau. Kalau ada pertanyaan es krim itu boleh atau enggak dikonsumsi buat ibu hamil dan lain sebagainya, karena para bunda seharusnya mengerti dan sadar atas kondisi tubuh saat kehamilan. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih sudah selalu support aku. Jangan lupa buat yang baru nonton untuk subscribe si Oh My Channel ini, biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Semoga konten ini bisa terus bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dan garis 2. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.